Kali ini kita akan bahas hal yang sangat menarik sekali, yaitu tentang peluang kita untuk bisa menjadi pengusaha besar di Indonesia. Kira-kira peluangnya masih besar atau kecil? Jawabannya masih sangat besar. Kenapa bisa begitu? Simak video ini sampai selesai agar kamu tahu alasannya dan kamu menjadi semakin semangat serta bisa menyusun strategi untuk sukses menjadi pengusaha besar di Indonesia kelak. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Mas Najik. Nah, aku sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis juga melakukan riset dan analisis apakah aku nanti memiliki peluang yang besar untuk menjadi pengusaha yang besar dan sukses. Dan aku juga melakukan pendalaman, mencari wawasan, juga membaca berbagai macam literatur untuk menemukan jawaban tersebut. Dan dengan aku sharing semacam ini, tentunya aku membagikan apa yang telah aku analisis dan apa yang telah aku dalami untuk juga teman-teman pahami sebagai bekal teman-teman untuk optimis menjadi pengusaha besar di masa akan datang dan bisa menyusun strategi dengan tepat, step-step dengan tepat, sehingga cita-cita kita nanti bisa lebih tepat sasaran dan tidak meleset. Jadi semoga video ini bisa menjadi bahan teman-teman untuk lebih bersemangat lagi ke depannya. Nah, alasan yang pertama apa ya? Kita bisa menjadi pengusaha sukses di Indonesia. Alasan yang pertama adalah karena penduduk di Indonesia itu sangat besar sekali, hampir 300 juta masyarakat Indonesia, namun pengusahanya masih sangat sedikit, sehingga pesaing kita tentunya semakin sedikit. Dengan sedikitnya pesaing, tentu peluang kita menjadi pemenang semakin besar. Nah, Indonesia dengan total 300 juta penduduk masih memiliki pengusaha di bawah 3%. Tentunya ini menjadi sangat miris sekali ketika kita memiliki pengusaha yang sangat kecil. Otomatis mindset masyarakat Indonesia itu masih banyak mencari pekerjaan atau menjadi anak buah. Tentunya ini harus dirubah. Kita generasi muda harus menjadi generasi yang siap menjadi pemimpin, yang membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan menjadi seorang bos atau seorang atasan di negeri sendiri. Jangan sampai kita menjadi anak buah daripada bangsa lain, bos-bos lain atau pengusaha-pengusaha di luar Indonesia masuk ke negara kita untuk mempekerjakan masyarakat Indonesia. Itu artinya kita terjajah lagi dong. Setuju gak? Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita harus memiliki mindset untuk menjadi seorang pemimpin untuk membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan sedikitnya pesaing tersebut, kita masih punya peluang sukses besar sekali karena kita tidak bersaing langsung dengan banyak masyarakat yang juga berbondong-bondong ingin jadi pengusaha. Rata-rata masyarakat Indonesia cita-citanya kalau nggak PNS, kerja di BUMN, atau kerja di swasta, atau ya pokoknya jadi pekerja lah. Langka yang bercita-cita untuk menjadi pengusaha. Otomatis kita yang sadar dari sekarang perlu mengetahui kalau cita-cita yang lubangnya masih besar, peluangnya masih besar adalah pengusaha. Kita harus sikat peluang tersebut. Nah, alasan yang kedua, karena market share Indonesia sangat luas sekali, peluangnya sangat besar sekali. Market share itu apa? Jika sebelumnya kita telah bahas tentang persaingan antar pengusaha, kita sekarang bersaing masalah produk. Kita masih memiliki market share yang luas di mana kita jual es tebu depan rumah masih bisa laku. Tapi kalau masyarakat di Eropa, di Amerika, atau di benua lain di dunia ini yang mayoritas mindset masyarakatnya adalah pengusaha, persaingannya sudah sangat ketat, jualan es tebu depan rumah pasti kalah sama perusahaan-perusahaan besar karena mereka sudah ada franchise-nya. Semua barang-barang kecil dari mulai gunting, jepit kuku, es tebu, jagung serut, semuanya sudah dikuasai oleh perusahaan besar. Sedangkan di Indonesia belum ada. Kita masih punya peluang besar untuk merintis bisnis dari kecil. Dari gerobak dulu, naik ke toko, sampai naik jadi franchise, sampai jadi perusahaan waralaba, itu masih sangat mungkin. Sedangkan di benua lain yang mindsetnya rata-rata pengusaha, persaingannya sudah sangat sulit tentang produk ini. Karena jika kamu bikin es tebu di benua Eropa, pasti kalah dengan perusahaan franchise minuman tersebut. Jadi persaingannya akan lebih sulit sekali. Sehingga kita di Indonesia perlu bersyukur dan patut memanfaatkan peluang ini, di mana kita bisa membuat produk apapun dan masih bisa laku. Di samping itu, dengan banyaknya penduduk di Indonesia dengan totalnya hampir 300 juta, kita masih punya banyak kebutuhan masyarakat Indonesia yang bisa kita suplai sebagai seorang pengusaha. Kita bisa penuhi banyak kebutuhan masyarakat. Karena sampai saat ini nilai impor Indonesia itu masih lebih tinggi daripada ekspornya. Otomatis untuk melayani kebutuhan masyarakat Indonesia, kita masih banyak mengandalkan luar negeri. Kita juga bisa membuat produk yang sama untuk kita sediakan kepada masyarakat Indonesia. Mari kita berpikir kritis, berpikir kreatif untuk bisa menciptakan produk tersebut sehingga kita bisa berdikari di negeri sendiri menciptakan produk untuk masyarakat kita sendiri. Alasan yang ketiga, kenapa kita masih bisa berpeluang sukses menjadi pengusaha besar di Indonesia adalah karena adanya ancaman bonus demografi di Indonesia pada tahun 2030 atau sebelumnya. Aku sambil nengok kamera karena aku syuting sendirian. Jadi di tahun 2030 atau sebelumnya itu akan terjadi bonus demografi. Apa itu? Yaitu
angkatan kerja Indonesia yang siap untuk bekerja itu akan lebih besar, sekitar 70% masyarakatnya siap bekerja. Kalau tidak diimbangi dengan pembukaan lapangan pekerjaan, mereka akan bekerja di mana? Semua anak muda itu. Otomatis kita yang sadar siap-siap untuk menjadi pemimpin, siap-siap membuka lapangan kerja, siap-siap menjadi bos dari perusahaan untuk kita bisa menerima mereka bekerja di perusahaan kita nanti. Kita akan memiliki bibit-bibit unggul, sumber daya manusia yang skillnya unggul untuk bisa membantu bisnis kita growth atau usaha kita berkembang di tahun 2030 mendatang. Tentunya dengan begitu kita bisa mengatasi masalah bonus demografi yang mengancam. Apabila tidak ada yang berpikir untuk menjadi pengusaha dari sekarang, maka kita akan mengandalkan pengusaha-pengusaha dari luar negeri untuk masuk ke negeri kita, kemudian mempekerjakan masyarakat Indonesia dan kita menjadi bawahan. Terjajah lagi dong. Nah, bonus demografi harus kita manfaatkan dengan baik untuk membangun ekonomi bangsa dengan cara kita-kita yang nonton video ini, yang beruntung nonton video ini, yang sadar menonton video ini, harus menjadi seorang pengusaha besar, harus menjadi seorang pengusaha yang sukses, agar masyarakat Indonesia bekerja kepada bos-bos dalam negeri. Sehingga kita bekerja untuk negeri sendiri, kita berdikari di negeri sendiri dan tidak menjadi anak buah bangsa lain. Kita sebagai seorang pengusaha juga berhasil membuka lapangan pekerjaan, mensukseskan pembangunan ekonomi bangsa, serta mensejahterakan masyarakat, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Kita juga bisa mengatasi kesenjangan sosial dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang berminat untuk menjadi pengusaha dari sekarang. Bangun bisnis kamu dari sekarang, dari kecil. Buka aja toko atau buka aja toko atau lapak di depan rumahmu dulu dari kecil, atau bisnis reseller atau dropshipper dari kecil. Kemudian teman-teman belajar untuk menumbuhkan bisnis itu, memperbesar, men-scale up, mengekspansi hingga teman-teman jadi perusahaan besar, hingga di 2030 mendatang teman-teman siap menampung masyarakat Indonesia generasi angkatan kerja. Sehingga tidak ada ketimpangan pembukaan lapangan pekerjaan dengan angkatan kerjanya. Jika ini bertimpangan, pembukaan lapangan pekerjaan sedikit, angkatan kerja meningkat, maka akan terjadi pengangguran atau akan terjadi kesulitan mencari kerja, upah yang nggak sesuai dengan tamatan pendidikan, kesenjangan sosial. Nah, tentu kita nggak berharap negara kita terjadi seperti itu. Untuk itu kita perlu menjadi pelopor untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman tersebut. Nah, itu dia 3 alasan mengapa kita masih memiliki peluang besar menjadi pengusaha sukses di Indonesia. Tentunya video ini menjadi motivasi teman-teman untuk bisa sukses di masa yang akan datang dengan menjadi pengusaha dan menyusun strategi dengan tepat dan cermat akan 3 alasan tadi untuk menjadikan teman-teman sukses merumuskan step by stepnya dari kecil untuk menjadi seorang pengusaha besar. Semoga video ini membantu teman-teman. Gue Mas Dawi Setiari, bye-bye.